Ya, tapi kurang masuk. Udah, udah. Bisa? Enggak. Ya, di longgar no. Ya. Ya, sip. Pak Parmaya di Edeleno. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nyanyi Mas No. Waalaikumsalam. Aku mau yang main. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada forum kita, forum rutin di hari Ahad. Terima kasih juga diingatkan, saya sempat terlupa tadi. Untung ini masih di rumah adik, jadi bisa belajar, bisa sambil duduk tenang gitu ya. Tapi saya ini minta tolong Mas Imron untuk share screen. Sebelum mulai ngaji, mari kita membaca Al-Fatihah bersama. Kita hadiahkan Fatihah ini kepada orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mengajar kita mengaji, membaca sejak kecil. Wabil khusus mu'alif hadal kitab, Syekh Ali Jum'ah. Semoga yang kita baca pada forum ini bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. Ya, kita sampai ke alaqatut taskhir ya. Sebelumnya saya kira sudah sempat saya singgung bahwa Syekh Ali Jum'ah ingin menunjukkan kepada kita bahwa ini kita butuh untuk membaca ulang teks-teks agama itu dengan perspektif yang ramah lingkungan. Artinya sebetulnya ayat-ayat yang akan kita baca, kemudian hadis-hadis yang akan kita pelajari sebetulnya sudah sejak lama dibahas dalam kitab-kitab Turos, tapi perspektifnya berbeda. Perspektifnya itu lebih kepada antroposentris. Artinya misalnya ayat-ayat tentang khalifah, misal bahwa manusia sebagai khalifah itu di beberapa tafsir klasik disebutkan bahwa memang Allah itu menjadikan manusia sebagai khalifah, pengganti atau punya sebagai wakil Allah di bumi. Dia berhak melakukan apapun untuk kepentingan kehidupan manusia. Jadi posisi manusia itu di atas dibandingkan ya, dia lebih superior dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Namun belakangan mulai muncul kesadaran bahwa bacaan yang antroposentris itu perlu dikritisi. Ini tidak kemudian berarti bahwa tafsir-tafsir klasik itu salah, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa tantangan bagi kita semua untuk bisa terus mengkaji ayat-ayat Al-Quran, terus mengkaji hadis Rasul itu dengan perspektif yang sesuai dengan kondisi saat ini. Itulah yang dimaksud dengan bahwa Islam itu, ajaran Islam itu sholih likulli zaman wa makan. Dia sangat fleksibel, sangat bisa beradaptasi dengan kondisi dan keadaan atau di zaman apapun. Nah, dulu memang tafsir-tafsir itu antroposentris karena memang kondisinya tidak seperti yang kita alami saat ini. Artinya pada saat itu masyarakat tidak mengalami apa yang kita alami saat ini sebagai yang kita sebut sebagai krisis ekologis ya. Mereka juga dalam tanda kutip mungkin tidak serakus manusia modern ya, sehingga sumber-sumber daya alam itu masih terjaga gitu. Sehingga konsep atau bacaan atau tafsir yang muncul ya sesuai dengan kondisi zaman gitu. Karena emang tafsir itu kan tidak lahir di ruang hampa.
Nah, tapi karena kondisi saat ini berbeda, ini kemudian yang eh, memunculkan kesadaran bahwa oh ada yang harus kita kritisi, bukan kita salahkan ya, tapi kita kritisi bahwa ini tidak lagi sesuai tafsir-tafsir yang ada di kitab-kitab klasik itu tidak lagi sesuai untuk konteks zaman kita, zaman modern di mana kerusakan sudah sangat masif, sudah tidak bisa dicegah kecuali kita sendiri yang melakukan perubahan. Nah, di sini di bab ini kita diajak untuk membaca ulang ala qotut taskhir. Taskhir itu artinya menundukkan. Jadi dalam beberapa ayat Allah berfirman bahwa Allah menundukkan langit, bumi ya, dan seluruh isinya lautan itu untuk kepentingan manusia. Nah, bacaan Syekh Ali Jum'ah ini seperti apa? Apakah memang betul bahwa kalau kalimat ditundukkan itu kan berarti ada submission di situ dari alam raya, manusia punya kuasa boleh melakukan apapun terhadap ciptaan Allah yang lain. Nah, mari kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala qotut taskhir. Adapun ini ialah bab tentang alam ala qotut taskhir, hubungan antara manusia dengan alam yang disebut dengan ala qotut taskhir, hubungan penundukan. Innal Islama, sesungguhnya Islam, harrara, telah memerdekakan siapa Islam al-insana kepada manusia min ubudiyati alamil asya, dari penghambaan atau dari penyembahan, dari penyembahan alamil asya, alam apa ya, dunia atau alam fisik ya. Jadi artinya apa? Islam itu datang kemudian kan memerdekakan akal pikir manusia dari penghambaan terhadap batu, terhadap berhala, terhadap bulan, terhadap bumi dan seterusnya. Islam datang itu sudah memerdekakan manusia dari penghambaan itu. Wa ja'alahu yataharraru min rahbatiha au muraqabatiha bitawajjusin. Wa ja'alahu, dan menjadikan siapa Islam hu kepada insan yataharrar, merdeka min rahbatiha, dari rasa takut, kepada alamul asya, au muraqabatiha, atau merasa selalu diawasi oleh apa namanya, alam raya. Jadi dulu itu kan ketika animisme, dinamisme berkembang, itu yang ada dalam pikiran manusia bahwa alam raya ini punya kekuatan magis, punya kekuatan di luar kontrol manusia yang kemudian memunculkan rasa takut pada diri manusia sehingga manusia harus menyembahnya, menyembah alam raya ini, menyembah gunung, menyembah laut, kemudian bagaimana cara mereka menyembahnya bisa bermacam-macam. Ada yang kemudian memberikan sesajen, misalnya. Kalau misalnya tidak, mereka takut nanti kalau tidak dikasih sesajen, misalnya mereka takut nanti laut ini marah, kemudian jadi tsunami, dan seterusnya. Terlepas dari memang alam ini punya sunnahnya sendiri yang kita sebut sebagai sunnatullah itu ya. Misalnya gunung itu pasti akan meletus. Gunung berapi itu pasti memang membutuhkan meletus. Itu sunnatullah. Kita tidak bisa menolaknya. Tapi dalam perspektif kita, dalam perspektif Islam, tidak kemudian karena gunung itu punya kekuatan dan suatu saat akan meletus, berarti kita harus menyembah gunung. Kan tidak begitu dalam Islam. Nah, inilah yang muncul dalam pikiran orang-orang dahulu sebelum datangnya Islam. Mereka takut, jadi merasa diawasi, merasa takut terhadap kekuatan yang ada di alam raya ini. Fa'asbaha yata'amalu ma'aha min manduri sultati wasiyadati fala yafutu ayya fursatin lil intifa'i bima sakharahullahu fiha. Fa'asbaha, maka menjadi siapa insan ya, yata'amalu ma'ah, yata'amalu berkomunikasi atau berhubungan, membangun relasi ma'aha dengan alamul asya itu min manduri sultati wasiyadati, dari perspektif sultoh, kuasa, wasiyadah, dan siyadah itu sama sebetulnya, kuasa, dan artinya bahwa kita itu bisa menaklukkan gitu ya. Jadi kalau sebelumnya, sebelum Islam, yang muncul itu adalah rasa takut. Rasa takut kalau misalnya kita dan seterusnya, itu maka mereka akan marah.
Nah, sekarang tidak. Memang punya kuasa, memang punya kekuatan. Alam ini memang sunatullahnya punya kekuatan. Gunung akan meletus, lempengan bumi akan bergeser dan seterusnya. Tapi kita manusia itu punya sultoh dan siadah karena kita punya akal. Kita punya kemampuan untuk misalnya dengan teknologi-teknologi modern yang ditemukan saat ini, ada usaha, meskipun tentu sangat terbatas, ada usaha untuk misalnya early warning ketika akan terjadi tsunami misalnya. Nah, kita bisa melakukan itu. Inovasi manusia itu bisa melakukan intervensi di sana, di situ. Ya, ini yang dimaksud dengan sultah wasiyada. Atau misalnya untuk gunung berapi, gunung berapinya disudet gitu ya, dikasih jalan lava supaya lavanya bisa keluar, sehingga nanti ketika terjadi gesekan di dalam ada kekuatan di dalam perut bumi dan gunung itu harus meletus, ini bisa diminimalisir korbannya dan seterusnya. Tapi kan masalahnya adalah eh, temuan-temuan yang ada itu seringkali tidak untuk konteks negara kita misalnya, kemudian tidak dijadikan sebagai landasan penetapan penetapan kebijakan. Atau mungkin barangkali kita ini masyarakat awam tuh yang tidak diedukasi secara baik gitu ya, sehingga masyarakat awam ini juga menentukan sikapnya sendiri dan tidak difasilitasi oleh pemegang kebijakan. Contoh, maksud saya misalnya ketika studi tentang jarak aman rumah tinggal ya, tempat tinggal dari gunung misalnya Gunung Semeru di tempat saya tinggal, saya lahir di Lumajang. Nah, sudah ada kajian, sudah diingatkan bahwa untuk jarak aman tempat tinggal itu sudah ada sudah ada studinya bahwa berapa kilometer dari puncak Gunung Semeru misalnya. Tapi kemudian eh, apa namanya rekomendasi ini seperti buntu, tidak dijadikan landasan oleh pemegang kebijakan ataupun masyarakat lokal karena udah kadung tinggal di situ berpuluh-puluh tahun ya. Akhirnya mereka kemudian memilih untuk tetap tinggal di tempat yang sebetulnya itu sangat bahaya untuk tinggal karena bencana ini akan berulang. Yang kita sebut sebagai bencana ya, sebetulnya itu bukan bencana. Fenomena alam itu akan berulang. Dan ini terbukti Gunung Semeru misalnya terakhir tahun 2022 ada meletus ya yang cukup cukup besar. Kemudian terus berulang sampai hari ini tuh masih terus terjadi gempa dan guguran lava yang terus berulang. Kemudian warga berkali-kali panik, kemudian kembali lagi ke tempat tinggalnya, mengungsi lagi dan seterusnya. Harusnya kan karena ini sudah ada kajian, ya dicarilah jalan-jalan keluar. Ya tentu ini tidak mudah. Artinya kalau pemegang kebijakan itu ada willing ya, ada kemauan sebetulnya pasti akan ada jalan keluar dan tentu mungkin sangat alot terutama bagi warga yang sudah lama tinggal di sana, rumahnya masih layak huni dan seterusnya. Tapi ini yang dimaksud oleh Seali Jum'ah. Ada sultoh wasiyadah. Jadi relasi yang kita bangun dengan alam raya itu tidak lagi tadi takut, merasa takut, kemudian harus menyembah gitu ya. Tidak berubah menjadi sultoh wasiyadah. Hubungan kita ini kita mampu menaklukkan gitu untuk dalam tanda kutip menaklukkan itu untuk menyelamatkan nyawa manusia karena nyawa manusia memang harus diselamatkan kan gitu tanpa kemudian merusak alam raya itu sendiri. Fala yufawitu ayya fursatin lil intifa, fala yufawitu maka tidak mengabaikan siapa manusia ayya fursatin kepada satu pun kesempatan lil intifa untuk mengambil manfaat bima sakharahullahu fiha, bima dengan segala sesuatu sakhara yang telah menundukkan hu kepada ma Allahu siapa Allah fiha dalam alamul asya. Jadi dengan sultah wasiyadah tadi, dengan kemampuan kita, dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, seharusnya manusia itu bisa mengambil manfaat
yang sebanyak-banyaknya atas alam raya ini dengan catatan ya tidak merusak. Nah, makanya ini kemudian apa namanya mungkin dalam eh, ada satu ambiguitas ya. Artinya kita memanfaatkan tapi jangan merusak gitu kan. Bagaimana pemanfaatan yang tidak merusak? Ya sebetulnya kita yang bisa manusia itu punya ukuran yang tidak berlebihan. Artinya Allah itu tidak melarang kemudian kita nambang misalnya. Boleh, tapi yang masalahnya itu adalah yang berlebih-lebihan sehingga kemudian tidak balance-nya nggak ada. Maka kalau sekarang dalam konteks yang penting tidak merusak, dalam konteks tambang yang sedang ramai sekarang, setiap apa organisasi ormas-ormas Islam misalnya, kemudian saling klaim bahwa mereka akan menambang yang tidak merusak. Sebetulnya untuk kondisi saat ini sudah tidak bisa diterima karena apa? Karena pasti merusak, udah berlebihan gitu. Oke. Wal insanu dan adapun manusia la yastatiu tidak bisa siapa manusia an yasila untuk sampai minat ta'ammul fil kauni ila ma'rifati nizamihi wa qawaninihi illa idza wasiqa bi nafsihi awalan wa amana bi annal kauna al musyahada khadi'un li idrakihi wa bahtihi wa bi anna zawahirahu laysat bi syai'il mubhamil ghamidha alladhi la yufassar wa bi anna fi maqdurihi al istifadata min al kauni wal istighlala khairatihi ala awsa'i nitokin li ta'min hayatihi wa rufahiyatiha. Wal insanu dan adapun manusia la yastatiu tidak bisa siapa manusia an yasila untuk sampai minat ta'ammul untuk mengetahui ya fil kauni mengetahui apa rahasia gitu dari fil kauni yang ada di alam raya ila ma'rifati nizamihi sampai mengetahui detail nizamnya apa eh nizam itu apa ya struktur alam kemudian kekhasannya, misalnya tentang gunung ya. Sekarang sudah ada ilmu tentang gunung itu bagaimana segala sesuatu yang berhubungan dengan karakteristik dan seterusnya itu kita sebut sebagai nizam wal qawanin. Manusia nggak bisa sampai mengetahui itu illa kecuali idza wasiqa binafsi awalan kecuali jika dia wasiko percaya binafsihi dengan dirinya awalan pertama kali. Artinya syarat bahwa manusia itu bisa untuk mempelajari, mengetahui detail tentang alam raya ini, tentang gunung, langit, tumbuhan, laut, sungai, dan seterusnya. Sekarang kan ilmu itu berkembang luar biasa. Mereka tidak akan mampu, manusia itu tidak akan mampu mengetahui detailnya kecuali ini baterai saya. Kecuali dia percaya pede dulu, percaya diri dulu. Jadi percaya artinya dia tahu bahwa kita sebagai manusia akan mampu mengetahui itu syarat pertama. Wa amana dan yang kedua percaya bi annal kaunal musyahada khadiun li idrakihi wa bahsihi bahwa alam raya ini al kauna al musyahada alam yang bisa kita saksikan ini khadiun bisa tunduk li idrakihi pada ilmunya manusia wa bahsihi dan penelitiannya. Itu yang syarat kedua. Yang pertama pede dulu manusia. Yang kedua bahwa alam raya ini tunduk pada ilmu pengetahuan atau pada kemampuan manusia. Yang ketiga, wa bi anna dhawahirahu laysat bi syai'i al-mubhamil ghamid alladzi la yufassar. Bi anna yang ketiga ya, syarat ketiga bi anna bahwasanya dhawahirahu fenomena alam ini laysat bukan bi syai'i, bukanlah bi syai'il mubhami sesuatu yang mubham, sesuatu yang nggak bisa diketahui, yang samar, al-ghamid, ghamid itu juga tidak jelas, alladzi la yufassar yang nggak bisa ditafsirkan. Ini syarat ketiga. Jadi kita manusia itu dengan akal menurut saya Ali Jum'ah, itu kita harus pede dulu bahwa kita mampu untuk mencari rahasia Allah di balik kekuatan alam raya ini, bahwa alam raya ini tunduk pada akal kita, dan bahwa fenomena alam itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari, bisa ditafsiri. Wa bi anna fi maqdurihi wa bi anna dan sesungguhnya fi maqdurihi dalam kemampuan manusia al istifadatu
adapun adapun maaf bi anna dan sesungguhnya fi makdurihi dalam kemampuan manusia al istifadata apa namanya manusia itu mampu untuk mencari faidah, mencari ilmu, mengetahui, membahas gitu ya. Minal kauni apa yang ada di alam raya ini wal istighlala dan memanfaatkan khairatihi, mengambil manfaat dari kebaikan atau natural resource-nya ya khairat ini ala ausa ini tokin atas seluas mungkin litakmini hayatihi untuk mengamankan kehidupannya warufahiyatiha dan untuk kebahagiaan hidupnya. Ini saya Ali Jum'ah seakan-akan masih wah ini masih tafsir yang antroposentris banget. Enggak, nanti kita akan melihat. Tapi yang jelas beliau ingin menunjukkan bahwa manusia itu punya kemampuan itu. Dan ini terbukti saat ini ya bahwa sebetulnya bukan sesuatu yang baru misalnya terkait ilmu-ilmu falak misalnya ya. Kemudian yang mampu memberi tanda pada manusia tentang iklim ya, tentang perubahan cuaca dan seterusnya itu sudah dipelajari manusia sejak dulu dan sekarang belakangan ini semakin berkembang dan kemudian dibantu dengan perkembangan teknologi yang luar biasa sehingga seakan-akan sekarang orang tidak perlu lagi untuk capek-capek kuliah bertahun-tahun gitu ya untuk mengetahui sesuatu tinggal googling saja jawabannya bisa ketemu. Wa ta'kidul Qur'ani ala anna al-kauna kullahu musakharun lil insan huwa fi nafsil waqti ta'kidun ala ruhil manhajil ilmi sahih alladhi yuhawilu daiman istikshafa ma huwa majhulun min hadzal kauni wa dhawahirihi ala asasin min athiqati bi qudratil insani wa bil ilmi fi muwajahati tabiat. Wa ta'kidul Qur'an dan adapun penegasan Al-Qur'an ala atas annal kauna bahwasanya alam raya ini kullahu seluruhnya musakharun ialah ditundukkan lil insani untuk kepentingan manusia huwa ialah adapun ta'kidul Quran ini fi nafsil wakti ialah sekaligus ya, ta'kidun merupakan penegasan ala ruhil manhajil ilmi aswahi penegasan atas ruh di balik manhaj metode ilmiah yang benar gitu. Artinya apa? Tadi kan beliau menyatakan manusia akan mampu mengetahui mendapatkan ilmu pengetahuan secara detail tentang alam raya kalau dia bisa yang pertama pede dulu dan yang kedua harus yakin bahwa alam raya ini bisa dibaca dan bahwa fenomena alam ini bukan sesuatu yang tidak bisa dibaca, yang tidak bisa dipelajari, semuanya bisa dipelajari dengan detail. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah menyatakan bahwa Allah itu menundukkan alam raya terhadap manusia, itu berarti bahwa metode bahwa ini menegaskan bahwa metode ilmiah yang dilakukan oleh manusia itu untuk mengetahui atau mencari ilmu di balik fenomena alam itu adalah sesuatu yang sah gitu. Alladzi yuhawilu daiman alladzi yang yuhawilu berusaha daiman senantiasa istiksyafa ma huwa majhul. Istiksyaf itu membuka tabir ma huwa majhul atas ma huwa ialah adapun ma majhulun ialah yang tidak kita ketahui. Awalnya nggak tahu jadi menjadi tahu. Min hadzal kaun dari alam raya ini wa zawahirihi dan fenomenanya ala asasin minasiqoti ala asas atas dasar minasiqoti berupa apa? Dasarnya apa? Sikoh. Percaya bi kudratil insan dengan kemampuan manusia wabil ilmi dan juga kemampuan ilmu pengetahuan fi muwajahati tabiati dalam membaca alam raya. Ya. Fal insanu maka adapun manusia juz'un ialah bagian minal kauni dari alam raya. Lakinnahu
Akan tetapi manusia tamayyaza alaihi, dia tamayyaza itu unggulnya. Tamayyaza unggul siapa manusia alaihi atas alam raya bi'alaqatihil khasa ma'al khaliq, karena dia punya relasi yang khusus dengan Allah. Fahuwa al-mukallafu, fahuwa ya, maka adapun manusia al-mukallafu ialah makhluk yang mukallaf, diberi tanggung jawab bihamlil amanah, dengan membawa amanah allati syaqqa 'ala samawati wal ardi wal jibali tahammuluha li annaha mas'uliyah fartadat al kainat antakuna musakharatan lil insan yus'alu huwa anha. Fahuwa, maka adapun manusia al mukallaf ialah mukallaf, diberi tanggung jawab bihamlil amanah, untuk membawa amanah allati syaqqa 'ala samawat, yang sudah ditawarkan dulu. Jadi kan ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa aradnal amanata, itu kan Allah sudah menawarkan amanah ini atas alam raya ini kepada langit dan bumi. Fa'abaina ayyahmilnaha, tapi nggak ada yang mau, nggak mampu gitu. Wahamalahal insan, kemudian manusia ketika ditawari itu dijadikan mukallaf, manusia itu menerima gitu ya. Syaqqa 'ala samawati, yang sudah ditawarkan, artinya apa? Amanah ini sebetulnya sebelumnya sudah diberikan kepada langit, kepada bumi, wal jibal, kemudian juga kepada langit, tahammuluha, untuk membawa amanah tadi. Li'annaha mas'uliyah, karena sesungguhnya amanah itu adalah tanggung jawab, mas'uliyatun. Fartadot al-kainat, fartadot maka mengundurkan diri ya. Ridho artinya udahlah nggak usah gitu. Mereka tidak mau. Fa'abat gitu kalau dalam fa'abaina, kalau dalam ayat Al-Qur'an fa'abaina ayyahmilnaha. Langit, bumi, gunung itu nggak ada yang mau. Antakuna musakharatan lil insan, maka fartadot maka mereka ini ridho ya, ridho al kainat, apa al kainat itu antakuna untuk antakuna musakharatan antakuna mereka ridho atas kaun itu amanah itu ya, musakharatan ditundukkan lil insani kepada manusia, yus'alu huwa anha yus'alu, dan yang akan diberi akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban huwa siapa manusia, anha tentang amanah tadi. Jadi manusia itu sebetulnya adalah bagian dari alam raya. Ini yang kemudian selama ini disalahfahami, seakan-akan manusia itu adalah bagian di luar alam raya. Kemudian dia bisa melihat zoom in, zoom out apa yang ada di alam raya, apa yang kira-kira dilakukan. Kita ini bukan bagian dari alam raya, itu salah. Alam raya, manusia itu tetap menjadi bagian dari alam raya, dari kaun ini, dari kosmos ini, tapi dia punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Hubungan langsung amanah yang diberikan oleh Allah gitu ya. Karena sebelumnya Allah sudah menawarkan untuk kepada langit, bumi, dan gunung itu untuk menjaga kosmos ini. Tapi mereka semua nggak ada yang mau, nggak mampu. Dan kemudian diberikanlah amanah ini kepada manusia. Waqad tamayyazal insanu aidan ala baqiyatil makhluqati bi annahu khuliqa mu'addan listi'abiha ma'rifiyan wa bistita'atihi ayyam kulal alamal kharijiyya fi suratihil kamiyati wal kaifiyati ila alamihi ad-dakhili fastahaqqa bi qudratihi al-ma'rifiyah an yahmila amanatal khilafah. Waqad tamayyaza, dan sungguh telah berbeda atau istimewa al-insanu siapa manusia aidon juga ala baqiyatil makhluqat, dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain, bi annahu, sebabnya apa? Bi annas, dengan sebab sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan siapa manusia, muaddan, sudah dipersiapkan. Listi'abiha, dipersiapkan untuk apa? Listi'abiha, untuk bisa mendalami alam raya ini ma'rifian, dari perspektif ilmu pengetahuan. Artinya manusia itu kan sudah, Nabi Adam itu sudah langsung diajari oleh Allah. Diajar wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati ila akhirih. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan manusia untuk bisa mengetahui, mendalami,
mencari rahasia-rahasia Allah yang ada di alam raya. Fabistitoatihi ayang kulal fabistitoatihi, maka dengan kemampuan manusia itu ayang kulal alamal kharijiyah, untuk fabistitoatihi, maka ialah dengan kemampuannya ayang kula, adapun proses manusia ini mampu mendalami al-alam al-khariji, alam yang hanya selama ini kita saksikan hanya zawahirnya saja, hanya bagian luarnya saja. Oh, pohon dari kecil kemudian tumbuh terus sampai besar, tumbuh buahnya dan seterusnya, itu kan kita hanya bisa melihat dari luarnya. Nah, manusia bisa kemudian mendalami ilmu pengetahuan yang ada di balik pertumbuhan pohon tadi, dari sesuatu yang hanya kulitnya, ya. Kemudian fi suratil kamiyati wal kaifiyah, baik dari sisi kualitatif ataupun kuantitatif, ila alam hidakhilis, menuju alam internalnya. Artinya manusia sudah tahu, misalnya, oh, pohon ini misalnya jenis pohon tertentu, karena dia punya karakteristik tertentu, dia nggak boleh ditanam di dataran tinggi, dia nggak akan produktif misalnya. Ini kan kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu yang internal, yang sangat spesifik terkait tumbuhan tersebut. Sebelumnya kita hanya tahu, oh, tumbuh, yang penting ditanam aja. Kita nggak pernah tahu apakah ini cocok atau tidak di suatu tempat misalnya. Nah, ini yang kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Tidak hanya mengetahui, tidak hanya ilmunya itu tidak hanya soal kulitnya, tapi juga soal isinya. Fasahaqqa bi qudratihi al-ma'rifiyati an yahmila amanatal khilafah. Fasahaqqa, maka menjadi hak, artinya sudah layak gitu. Manusia itu layak bi qudratihi al-ma'rifiyah, dengan kemampuan ilmunya, an yahmila, untuk membawa amanatal khilafah, amanah khilafah tadi. Jadi menurut saya Ali Jum'ah, manusia itu berbeda dengan makhluk Allah yang lain, itu karena sudah ada janji, ya, ada janji atau amanah yang langsung diterima oleh manusia, yaitu amanah untuk menjadi khalifah. Wal malakatu wal qudratu allati munihahal insanu wa fudila biha innama hiya liyatamakana minal istifadati bima sukhira lahu fil kauni min manafi'. Walam takun lisaytarati 'alal kauni wa ta'ali 'alaihi wa syu'uri bisiyadatil mutlaqati fihi. Fa inna tilkal qudrati allati wuhibat lil insani litumakkinahu min fahmi wa idraki sunanillahil muwadda'ati salafan fi kaunihi wa bima'rifatiha yatamakkanu minal intifa'i bi khairatil kauni allati sakhkharaha Allahu lahu. Wal malakat wal kudrot, malakah itu ya kemampuan, ya kita terjemahkan gampang ya, kemampuan. Kudrot itu juga ilmu pengetahuan, kemampuan manusia ini, allati, yang muniha, diberi, kepada malakat wal kudrot, al insanu, siapa manusia, wa fudila, dan diistimewakan siapa manusia, biha, dengan malakat wal kudrot, innama, sesungguhnya, hiya, adapun malakat wal kudrot itu ialah liyatamakana, untuk menjadi kunci bagi manusia, ya, supaya dia mampu minal istifadati, mengambil manfaat, bima sukhiro, atas apa sukhiro yang ditundukkan, apa ma lahu, bagi manusia, fil kauni, di alam raya, min manafi, dari manfaat. Artinya ilmu itu diberikan pada manusia agar manusia mampu mengambil manfaat yang diberikan oleh Allah di alam raya ini. Kenapa Allah menciptakan laut, sungai, tumbuhan, gunung, itu kemudian manusia punya pengetahuan agar mereka bisa mengambil manfaat di situ untuk kehidupannya. Jadi harus kita kasih catatan, kemanfaatan kehidupan itu maksudnya apa?
Walam takun lisaitoroh. Walam takun dan tidak untuk saitoroh. Menguasai alal kauni wa ta'ali alaihi. Untuk menguasai alam raya wa ta'ali dan merasa lebih tinggi alaihi alal kaun. Jadi Allah itu memberi kita ilmu pengetahuan untuk bisa mengambil manfaat sesuai kebutuhan kita, secukupnya gitu ya. Bukan untuk menguasai alam raya, bukan untuk merasa bahwa kita lebih tinggi dari alam yang tidak. Wa syu'ur bisiyadatil mutlaqati fi dan tidak juga untuk supaya kita merasa syu'ur bisiadah bahwa kita ini punya kemampuan untuk menjadi penguasa ya. Al-mutlaqah secara mutlak fihi fil kauni. Fa inna tilkal qudrat sesungguhnya kemampuan tadi, kemampuan manusia itu allati wuhibat yang diberikan apa al-qudrat lil insani kepada manusia litumakinahu ialah untuk memungkinkan manusia min fahmi. Memungkinkan apa? Untuk memahami wa idraki sunanillah dan mengetahui sunnahnya Allah al-muwadda'ah yang sudah diberikan. Nah, sunnah Allah yang sudah ada di alam raya ini, salafan memang yang sudah sejak awal penciptaan itu sudah ada di alam raya. Jadi yang manusia itu diberi makna taskhir ini supaya manusia pertama punya ilmu pengetahuan tentang alam raya ini. Ilmu pengetahuan ini yang akan menjadi kunci manusia mengetahui Allah. Semakin menguatkan keyakinan kepada Allah. Ini kan ayat kauniyah itu kan juga harus mampu menggerakkan keimanan kita semakin kuat bahwa Allah itu Allah Tuhan kita itu tidak ada tandingannya, hanya satu ya. Itu mana tauhid ya. Nah, dengan ilmu itu kemudian manusia mampu mengambil manfaat apa yang diberikan oleh Allah di alam raya ini, ciptaan Allah yang lain, itu untuk kepentingan kehidupan manusia, bukan untuk kemudian karena saya punya ilmunya, saya tahu kelemahannya, kemudian saya menguasai, tidak. Wabi ma'rifatiha dan dengan kemampuan manusia atas alam, ya tamakan memungkinkan siapa manusia minal intifa untuk mengambil manfaat bi khairatil kaun dengan resource-nya ya, alam raya allati yang sakhara menundukkan siapa Allah ha kepada khairatul kaun lahu kepada manusia. Idzan maka falaisat malakatul insani wa qudratuhu hiyallati sakharat lahul kaunu wa makkanathu minhu. Maka falaisat malakatul kaun maka sesungguhnya falaisat bukanlah kemampuan manusia dan ilmunya hiyallati yang kemudian menjadikan manusia punya hak untuk sakharat untuk menguasai alam raya ini. Wa dalilul dzalika dalilnya adalah satu, anna naro afal khalqi kadzubab yumakinuhu an yakhtariqa kullal hujuzi wa yasilu ilal insan fayaslubahu syai'an la yastati'u istinqazahu minhu. Qala ta'ala ya ayyuhan nas duriba masalum fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u la ila akhirih. Anna naro sesungguhnya kita naro melihat siapa kita afal khalqi makhluk yang paling lemah seperti dzubab seperti lalat. Yumakinuhu memungkinkan bagi lalat an yakhtariqa untuk menembus kulla al-hujuz. Sebentar, saya lupa makna hujuz ini ya. Bentar, saya cari dulu. Tadi nggak sempat mutalaah dulu. Batas.
Apa ya? Hajazut. Raf'il hajaz ya. Hajaz. Batasan. Al-hajaz itu. Sebentar. Dia mampu me- menembus batas kemampuan manusia ya. Wa yasilu ilal insani fayaslubahu syai'an la yastati'u istinqadhuhu minhu. Wa yasilu kemudian sampai siapa dzubab ilal insan ke manusia fayaslubahu maka mengambil siapa dzubab syai'an la yastati'u istinqadhahu dia tidak mampu menyelamatkannya. Oke, ini jadi gini, ini terjemahan dari atau penafsiran dari ayat ini ya. Innalladzina tad'una min dunillah sesungguhnya makhluk Allah lain yang kalian berdoa kepada yang kalian jadikan Tuhan selain Allah la yakhluqu mereka tidak akan mampu menciptakan satu lalat walawistama'ulah walaupun mereka bersekutu untuk menciptakan lalat wa in yaslubhum dzubabu syai'an andaikan lalat itu mengambil sesuatu syai'an la yastangkidhu minhu mereka para Tuhan tadi tidak akan mampu menyelamatkan manusia itu dari apa yang diambil. Artinya ketika gini, lalat yang kecil saja, kemudian dia memberi penyakit pada manusia, itu kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan ini menunjukkan bahwa yang menjadikan kita mampu untuk mengetahui ilmu rahasia alam raya itu bukan karena kita, tapi karena kuasa Allah. Karena kuasa Allah. Ya seperti kemarin ya, COVID terlepas dari itu ada konspirasi, ada kesengajaan atau tidak. Manusia modern kemudian diserang penyakit yang itu sangat kalau secara apa namanya dinalar manusia itu sesuatu virus yang sangat sepele begitu. Tapi ketika itu terjadi, ilmu pengetahuan manusia yang sudah dipersiapkan sebelumnya itu nggak bisa kemudian menolak. Kita kemudian harus beradaptasi dan terus melakukan riset penelitian bagaimana kita bisa bertahan dari serangan virus ini. COVID kemarin itu. Nah, ini Allah memberi contohnya lalat tadi. Lalat itu ketika nempel di makanan misalnya, makanannya kita makan, ada kuman di situ. Kemudian yang memakannya itu tidak kuat badannya, kemudian menjadi sakit itu. Itu padahal manusia dinalar dia lebih kuat daripada lalat yang sangat kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa yang menjadikan kita ini mampu mengetahui rahasia di balik alam raya bukan karena kita, tapi karena kuasanya Allah. Yang kedua, wa kadzalika nara ad'afan nasi jisman katifli shaghiri wa ta'afihim aqlan kal majnun yastati'u tahakkuma fi ma sukhira lil insani naf'uhu kal ma'i wal hayawanat ad-dakhma wa ghairiha tanfa'ilu lahu wa tastajibu liqiyadihi la likudratin badaniyan au aqliya fihi. Wa kadzalika dan demikian juga naro melihat siapa kita at'afan nas manusia yang paling lemah jisman tubuhnya seperti anak kecil katifli shaghir seperti bayi ya wat afim aklan dan manusia yang paling lemah akalnya seperti orang gila kal majnun seperti orang gila ini kan orang yang dianggap paling lemah yang satu bayi itu paling lemah dari sisi fisik yang kedua majnun itu paling lemah dari sisi akal manusia model gini nih dinalar kita itu kan seperti ya
otomatis lemah kan gitu. Tapi ternyata yastati'u mereka semua itu mampu at-tahakkum untuk beradaptasi, menjaga diri fima sukhira fima dalam apa-apa sukhira yang ditaklukkan apa malil insani bagi manusia naf'uhu apa manfaatnya kalmai seperti air wal hayawanat ad-dukhma wa ghairiha. Artinya manusia yang dianggap kecil seperti bayi atau yang dianggap tidak punya kemampuan akal itu otomatis ketika ketemu gajah misalnya ya dia akan lari takut gitu ketika gajah mau nginjak-nginjak ya mereka akan berlari kan begitu untuk menyelamatkan diri termasuk anak kecil misalnya ketika dia dianggap mungkin secara fisik memang dia terbatas tapi ketika kemudian dia melihat sesuatu yang membahayakan bagi dia, dia akan memberikan warning gitu ya, bereaksi, kemudian dia menangis sehingga orang tuanya datang dan membantunya, menolongnya. Ini menunjukkan bahwa sejauh apapun manusia mengetahui rahasia di balik ciptaan-ciptaan Allah, itu bukan ilmunya yang kemudian menjadikan mereka itu punya kuasa, tapi karena rahmat atau karena kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tanfailu bereaksi lahu bagi mak wa tastajibu liqiyadihi la likudratin badaniyatin au aqliyafi. Jadi tadi reaksi anak kecil ketika melihat sesuatu yang membahayakan dirinya atau orang gila ketika melihat sesuatu yang membahayakan dirinya otomatis dia kan akan bereaksi menyelamatkan diri. Ini uh, bukan karena apa namanya? Bukan karena kemudian mereka lemah, kemudian tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Oke. Waqat tanfa'ilu tabi'atu ma'al insani duna qasdin minhu ka'an yamurra fi tariqin fatata'u qadamuhu bi dzarratin fatasiru syajaratan fayakuluha hayawanun fayasidul insanu fayakuluhu fayaj'aluhu Allahu sababan fi hayatihi duna an yadri dzalika. Wakatan failu dan sungguh telah bereaksi atau biatu alam raya ini ma'al insan atau ada relasi gitu ya, ada hubungannya. Tobiah alam raya ini ma'al insan dengan manusia duna kostin tanpa dia sengaja. Contohnya apa? Kaan yamuro, kaan seperti dia manusia itu yamuro berjalan fitorikin di suatu jalan, fatal tahu kemudian kakinya tadi menginjak bizar rutin menginjak satu benih. Misalnya kita lagi jalan, kemudian ada benih jagung nempel di sepatu kita. Kemudian kita berjalan. Nah, benih jagung tadi satu biji jagung tadi kemudian karena kita berjalan kemudian lepas di suatu tempat. Fatasirul ternyata benih tadi itu fatasiru syajaratan tumbuh beneran menjadi pohon fayakuluha hayawan kemudian dimakan oleh oleh binatang fayasidul insan kemudian binatangnya misalnya dimakan burung ya jagungnya dimakan burung kemudian burungnya itu yasidul insan apa namanya diburu ditangkap oleh manusia fayakulu kemudian dimakan fayaj'aluhu maka sesungguhnya fayaj'alu maka menjadikan hu kepada manusia Allah siapa Allah sababan sebagai sebab fi hayatin atas kehidupan sesuatu duna an yadri dzalika tanpa dia mengetahui. Nah, ini berarti bukan karena kuasa manusia gitu, tapi karena kuasanya Allah. Karena kita nggak tahu ternyata kita menjadi sebab atas kehidupan satu ciptaan Allah. Kita nginjak benih, ternyata benih itu tumbuh. Kan kita nggak tahu, oh ternyata dari situ muncul tumbuhan. Nah, itu bukan karena kuasa kita, tapi karena kuasa Allah. Wa nukhallisu min dzalika bukan nukhallis ya wa nakhlasu dan mengambil ringkasan siapa kak kita min dzalika dari itu semua bi annal kauna bahwasanya alam raya ini sukhira lil insani bi iradatillahi wa qudratihi wa laysa litamayuzihi wa quwwatihi dakhlun fi dzalika taskhir bi annal kauna sesungguhnya alam raya ini sukhira ialah ditundukkan siapa kaun lil insan bagi manusia bi iradatillah dengan kehendak Allah wa kudrati dan kuasanya
Walaisa litamayuzi, dan bukan karena keistimewaan manusia tadi, wa quwwatihi, dan kekuatan manusia, dakhlun. Apa namanya? Dakhlun itu perannya. Jadi keistimewaan manusia, memang dia punya akal, punya kekuatan tuh nggak ada peran sama sekali dalam konsep taskhir ini. Ini murni kita itu diajak untuk berpikir bahwa taskhir itu jangan sampai kemudian memunculkan rasa pada diri kita sebagai manusia bahwa kita punya kuasa. Itu yang ditekankan oleh Syekh Ali Jum'ah. Tapi kita diajak untuk menyadari bahwa meskipun kita ini punya akal, punya kelebihan dibandingkan makhluk Allah yang lain, tapi segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa iradah, tanpa kehendak dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang tidak percaya pada agama gitu ya, itu kan tetap karena perilaku manusia. Nah, sebetulnya memang benar, tapi yang ingin ditekankan oleh Syekh Ali Jum'ah kepada kita sebagai orang yang beriman itu adalah jangan sampai kemudian taskhir tadi dengan konsep taskhir ini kemudian memunculkan kesombongan manusia yang berakibat pada perilaku yang eksploitatif. Oke, saya kira sampai sini dulu ya, Mas siapa namanya, Mas Syahril, coba sampai bawah masih jauh nggak? Iya, kayaknya kita satu pertemuan lagi lah untuk taskhir ini, nggak bisa kita habiskan sekaligus. Oke, saya kira itu dulu ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Ahad yang akan datang. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya. Nggih, Bunyai. Terima Terima kasih, kasih. Bunyai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi belum jauh.